Shalom, selamat pagi, Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita terlebih dahulu mengambil sikap yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini, Senin tanggal 20 Desember 2021, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jupak sadu ibana di tano bakal-bakal di halongonan para otan di tano parawangan ya kabinatang. Ibana marsaro humaliang nasida cala di mata-matahon. Ibana mengaramoti nasida songon anak ni matana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mata salah satu organ tubuh yang berukuran kecil tetapi memiliki fungsi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mata yang sehat juga memiliki bagian yang lebih kecil lagi, yaitu biji mata. Biji mata itu jauh lebih kecil dari ukuran mata seutuhnya. Namun biarpun biji mata itu sangat kecil, jika biji mata bermasalah, mata tidak akan berfungsi apa-apa. Mata berfungsi bukan saja untuk melihat, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Seorang dosen saya dulu pernah bercerita tentang pengalamannya mengurusi orang-orang yang lahir tanpa mata di India. Sang dosen bercerita bahwa manusia yang lahir tanpa mata tidak akan memiliki keseimbangan tubuh, sehingga mereka tidak mampu mengangkat kepalanya saja. Saya juga punya pengalaman semasa kecil dulu. Suatu ketika saya terjatuh, dan ketika saya melihat sekeliling saya terlihat samar-samar, bahkan hampir gelap. Saat itu rasanya saya pusing dan hampir jatuh. Lalu bapak saya menyuruh saya untuk tetap menutup mata sampai saya merasa sudah nyaman, tidak pusing. Lalu saya disuruh membuka mata saya secara perlahan-lahan. Dari berbagai pengalaman itu, saya semakin yakin bahwa mata saya tidak saja berfungsi untuk melihat, tapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh saya. Saudaraku, mata ternyata sedemikian penting dalam hidup kita. Mata sedemikian berharga dalam tubuh kita. Coba Anda bayangkan sejenak, seandainya saudara tidak memiliki mata. Apa yang akan terjadi? Mata walaupun kecil dan lembek, jika dibandingkan dengan organ tubuh lainnya, semisal tulang, sangatlah memiliki peran yang sangat penting. Bahkan Tuhan menempatkan biji mata di bagian yang sangat terlindungi. Dilindungi oleh kelopak mata, bulu mata, dan juga alis. Bahkan terletak di bagian kepala yang agak menjorok ke dalam. Semua itu didesain sedemikian rupa agar mata benar-benar terlindungi dengan sempurna. Jika dalam kaitannya dengan tubuh jasmani, kita begitu memperhatikan biji mata kita dan menjaganya sedemikian rupa, dalam nats renungan kita pada hari ini, Tuhan menyebutkan bahwa umat pilihannya itu seperti biji matanya. Sebagaimana kita sangat menjaga mata kita, tentu saja Tuhan juga akan memperhatikan dan mengasihi biji matanya, yaitu kita sendiri. Kita ini adalah biji mata Allah yang dipilih Allah dan dikasihi Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama,
biji mata Allah adalah bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel keturunan Yakub yang telah Tuhan tetapkan. Bisa kita baca dalam ayat 9. Bangsa Israel bukanlah bangsa yang besar jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Mesir, bangsa Kanaan, bahkan bangsa Asyur, Babilonia, dan bangsa Romawi, ataupun bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Akan tetapi Tuhan memilih bangsa Israel yang kecil dan lemah tersebut sebagai biji matanya. Sungguh kita tidak tahu alasan Tuhan untuk tetap memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Padahal mereka benar-benar bangsa yang bandel, yaitu itulah hak prerogatif Tuhan untuk bangsa Israel yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga, termasuk kita. Bangsa Israel mendapatkan hak istimewanya sebagai biji mata Allah, yaitu ditempatkan di tanah di tengah-tengah padang gurun dan padang belantara dengan segala ketandusannya. Akan tetapi, walaupun bangsa Israel berada di sekeliling padang gurun yang tandus, Tuhan telah menempatkan bangsa Israel di tanah yang subur, yang berlimpah dengan susu dan madu. Ini dapat kita baca dalam kitab Ulangan pasal 26 ayat 9. Semuanya itu karena Tuhan telah mengangkat bangsa Israel menjadi biji matanya. Dalam perjanjian baru, jemaat Tuhan adalah biji mata Allah, yaitu orang yang percaya, yang dikasihi dan dilindungi oleh Tuhan sebagai milik kesayangannya. Dalam Alkitab terdapat 3 kali Tuhan menggunakan istilah biji mata merujuk bangsa pilihannya. Dan hal tersebut menunjukkan betapa penyertaan Tuhan selalu hadir bagi umat yang dipilihnya sebagai biji mata Allah. Tuhan akan mengelilingi, mengawasi, dan menjaga kehidupan kita sebagai biji mata Allah. Tuhan akan memelihara, dan Tuhan pun tidak akan membiarkan siapapun menjamah kita tanpa seizin Tuhan. Dapat kita baca dalam kitab Sakaria pasal 2 ayat 8. Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua yang sudah menjadi biji mata Allah. Ini adalah hak yang kita terima ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersikap sebagai biji mata Allah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki pandangan yang benar dalam kehidupan kita? Mata memang adalah salah satu organ tubuh yang sangat berharga. Tetapi ketika mata itu sudah membuat kita jatuh dalam dosa dan menyesatkan kita, firman Tuhan berkata bahwa lebih baik kita mencungkil mata kita agar kita bisa masuk ke dalam sorga dengan satu mata, daripada masuk ke dalam neraka dengan bermata dua. Demikian dalam Injil Matius pasal 18 ayat 9. Hal ini berarti bahwa kita pun harus memiliki sikap yang benar sebagai biji mata Allah, yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika sudah demikian, maka segala janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh hidup sebagai biji mata Allah? Sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari dan mensyukuri bahwa Allah selalu hadir bersama-sama dengan kita, bukan karena kita pantas menjadi anak-anak Allah, tetapi karena Allah telah memilih dan menetapkan kita sebagai biji mata Allah. Oleh sebab itu, pandanglah hari ini di dalam imanmu akan penyertaan Tuhan. Jalanilah setiap aktivitasmu sepanjang hari ini dengan memandang kepada Tuhan yang selalu hadir, menuntun, menopang, dan menolong kita. Dan pandanglah Allah
yang sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap orang yang percaya, yaitu kehidupan yang kekal, surga yang menjadi tempat orang-orang pilihan Allah. Marilah kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita, sebab kita ini adalah biji mata Allah yang kecil, lemah, tetapi dilindungi oleh Allah Bapa kita di sorga. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah memilih dan menetapkan kami menjadi biji mata-Mu yang senantiasa Tuhan lindungi, Tuhan tuntun ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami yang penuh dengan berbagai-bagai kesulitan ini. Kami adalah biji mata Allah yang harus mampu melihat kehadiran-Mu dalam kasih-Mu untuk menopang kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, ajarlah kami juga menjaga kehidupan kami sebagaimana Engkau telah memilih dan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini di dalam mewujudkan kasih setia-Mu. Kami percayakan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.